Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat agar bisa beribadah demi mendapatkan ridhonya Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Insyaallah kajian kita kali ini ya, tentang fikih, masih melanjutkan fikih toheroh ya, masih pada bab bersuci. Pada kesempatan yang lalu tentang hadas kecil dan hadas besar. Dan sebagaimana maklum telah kita ketahui, hadas kecil itu yang membatalkan wudu atau mengharuskan wudu. Kalau hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan yaitu sebab-sebab mandi, yakni sebab-sebab mandi yang wajib. Jadi mandi dalam Islam ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Begitu juga mandi bagi manusia itu juga ada kalanya itu karena untuk membersihkan badan atau untuk mendinginkan badan ya. Sehingga jumhur ulama mengatakan kalau mandi wajib atau sunnah itu harus dengan niat. Kenapa? Karena untuk membedakan antara adat dan ibadah. Itu diantara fungsi niat adalah membedakan adat dan ibadah. Beda dengan yaitu untuk membedakan adat dan ibadah. Karena mandi terkadang itu ya kebiasaan atau untuk membersihkan diri, tetapi kalau niatnya itu adalah untuk ibadah, maka haruslah dengan niat. Ada kalanya wajib dan ada kalanya sunnah. Pada kesempatan yang lalu kita sebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada 6 begitu secara rinci. 3 diantaranya khusus perempuan, khusus wanita, yaitu haid yang pertama, sebagaimana firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid, sampai wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid dan seterusnya, jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci, maksudnya telah mandi, maka kalian boleh mendekatinya ya, sesuai yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua masih khusus perempuan adalah nifas. Kalau dalilnya nifas dari Al-Quran memang tidak ada ya. Nifas wajib mandi, enggak ada dalam Al-Quran. Tetapi ulama sepakat ya, sebagaimana dinukil oleh para ahli ilmu, bahwa para ulama kaum muslimin sepakat nifas ini juga mewajibkan mandi, sebagaimana haid juga mewajibkan mandi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', wa taqtasilul haidu idza tahurat wan nufasa idang qata'a damuha ya. Wanita haid itu mandi ketika telah bersih, yakni telah berhenti haidnya. Dan wanita nifas apabila telah berhenti darahnya, yakni wajib mandi.
Kemudian yang ketiga khusus bagi perempuan juga adalah melahirkan. Melahirkan ini gambarannya sangat jarang ya, artinya sangat jarang wanita melahirkan tanpa nifas. Tetapi seandainya ada melahirkan tanpa disertai darah nifas, maka itu pun mewajibkan mandi. Sebagian ulama mengatakan karena bayi itu adalah hasil dari mani ya, hasil dari mani, dan mengeluarkan mani mewajibkan mandi. Wallahu alam. Adapun tiga yang lainnya, yakni sebab mandi yang lainnya, yang tiga ini bagi laki-laki maupun perempuan. 3 tambah 3 6 ya. Yang pertama adalah mati. Kalau orang mati maka yakni orang muslim mati, kaum muslimin lainnya wajib memandikan. Fardu kifayah hukumnya. Rasulullah bersabda tentang orang yang jatuh dari unta kemudian meninggal, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah ia dengan air dan sidr. Dengan air tentu wajib, kalau sidr sunnah. Nah, ini dicampur sidr sunnah. Dikecualikan orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir, maka tidak dimandikan ya. Syahid tidak dimandikan. Termasuk dihukumi seperti mati, meskipun itu dikatakan mati atau enggak begitu apa ya, tidak begitu, belum pasti ini mati atau enggak, yaitu apa bayi atau janin keguguran yang sudah berbentuk manusia ya, sudah berbentuk manusia. Kalau sebelumnya ada tanda-tanda kehidupan maka itu mati dan itu wajib dimandikan ya. Kalau belum ada tanda-tanda kehidupan tapi bentuknya sudah menyerupai manusia, ya tetap dimandikan. Kalau itu anak orang Islam, ya, tetap dimandikan. Meskipun itu tidak dinamakan apa ya. Kalau anak mati itu kan nyawa pisah dari jasad ya. Lah itu anak kecil itu bayi belum tahu apakah itu sudah ditiupkan roh atau belum ya, sebelum 4 bulan misalnya. Sudah ada bentuk jasad, meskipun bentuknya itu hanya bisa diketahui oleh bidan, orang awam burung kok, kalau orang bidan tahu, maka itu juga wajib dimandikan. Yang kelima dan yang keenam adalah junub ya. Dirinci junub ada 2. Yang pertama junub karena hubungan badan suami istri, atau laki-laki perempuan, atau laki-laki dengan budaknya, itu mewajibkan mandi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idal taqal khitanani wajibal ghuslu wa illam yunzil. Jika telah bertemu dua khitan maksudnya khitan laki-laki dan khitan perempuan, maka wajib mandi walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Ini juga dalil bahwa perempuan itu juga dikhitan. Ala khilafin bainal ulama ya. Dengan adanya perbedaan antara ulama wajib atau tidak perempuan dikhitan. Kemudian sebab junub yang kedua yaitu keluar mani. Keluar mani, kalau yakin keluar mani maka wajib mandi berdasarkan hadis innamal ma'u minal ma' ya, sesungguhnya air yakni air mandi itu karena sebab air yakni keluar mani. Kemudian ada hadis lain dari Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu menerangkan kebenaran. Ini biasa malu bertanya tentang masalah ini. Maka Ummu Sulaim mengatakan karena pandainya beliau. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Beliau mengatakan, yakni sahabiah ini radhiyallahu anha, hal alal mar'ati min guslin idah talamat. Apakah wanita itu juga wajib mandi apabila dia mimpi basah ya? Qala, Nabi mengatakan na'am idza ra'atil ma', ya jika dia melihat air, ya ini jika dia melihat keluar mani. Kalau mimpi melihat keluar mani maka wajib mandi. Kalau enggak ya enggak ya. Misalnya orang mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat hal-hal yang merangsang syahwatnya, tapi ketika bangun tidak melihat mani, ya tidak wajib mandi. Sebaliknya orang bangun tidur melihat mani di pakaiannya yang dipakai,
Kemudian dia tidak ingat mimpi apa-apa, tetap wajib mandi ya, tetap wajib mandi. Karena terkadang orang nggak merasa. 6 itu 6 sebab mandi ya, 6 sebab yang mewajibkan mandi itu sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Dan ada yang satu lagi diperbedakan ulama, yaitu masuk Islam. Apakah orang kafir masuk Islam itu wajib mandi atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i tidak, kecuali kalau sebelum dia masuk Islam terjadi hal-hal tadi. Sebelum Islam pernah keluar mani, sebelum Islam pernah haid misalnya. Ketika masuk Islam harus mandi menurut mazhab Syafi'i. Loh, dulu kan sudah mandi, ya, tapi itu enggak dianggap harus mandi lagi ya. Tetapi yang pasti kalau ada orang masuk Islam, orang mau masuk Islam segera saja ya. Misalnya ada orang, saya masuk Islam, ya silahkan langsung ya, tanpa kasih syarat apa-apa, tidak boleh omongi macam-macam. Ada orang ingin masuk Islam, ya segera langsung masuk Islam ya, tidak usah nunggu yuk ke KUA dulu, ndak, masuk Islam sekarang. Untuk KUA peresmian nanti nggak apa-apa, yang penting begitu ada orang ingin masuk Islam langsung masuk Islam, tidak usah dikasih syarat nanti nek masuk Islam kamu harus sholat loh ya, harus zakat, ndak usah diomongin gitu ya, langsung masuk Islam ya, langsung syahadat. Baru setelah itu dia, bahkan seandainya ada orang mensyaratkan aku mau masuk Islam tapi aku nggak ingin meninggalkan bohong misalnya, tetap masuk Islam ya, jangan dilarang ya, masuk Islam langsung. Nah, itu sebab-sebab mandi. 6, ada 6 ya, atau hadas besar. Kemudian orang yang junub ya, ada larangan bagi orang yang junub, sepertinya sudah kita sebutkan, kita sebutkan lagi. Ada larangan orang yang junub, yaitu larangan sholat, tidak boleh. Wala junuban ila abiri sabil, di antara dalilnya, atau hadis Nabi layak balullahu sholatan bi ghairi tuhurin, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci, termasuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian berdiam diri di masjid, enggak boleh juga orang junub berdiam diri di masjid ya. Kalau masuk dari pintu langsung lewat, keluar dari pintu lain boleh, tapi kalau lewat, kalau mondar-mandir di dalam enggak boleh juga, dilarang. Termasuk dilarang juga adalah dia duduk di atap masjid ya. Dia enggak di masjid tapi dia di atap masjid misalnya. Duduk saja di atap, enggak boleh kalau sedang junub ya. Kecuali kalau udur ya, misalnya dia dikejar musuh atau dikejar hewan buas, masuk masjid untuk berlindung. Seperti itu. Nah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, la ukhilul masjida li junubin wala li haidin. Aku tidak membolehkan masjid untuk orang yang junub dan tidak pula wanita yang haid, kecuali yang masuk terus keluar atau lewat. Kemudian dilarang tawaf. Tawaf dilarang, menyentuh mushaf juga dilarang. Termasuk juga sujud syukur, sujud tilawah, karena itu bagian dari sholat ya. Sujud syukur, sujud tilawah dilarang. Khutbah Jumat juga dilarang bagi orang. Sholat jenazah juga nggak boleh, karena sholat jenazah seperti sholat juga diwajibkan sebagaimana disyaratkan sholat, disyaratkan seperti syarat-syarat sholat. Dan juga membaca Al-Quran, tidak boleh orang junub membaca Al-Quran dengan maksud membaca ya. Kalau dia berdoa dengan doa yang susunannya dalam Al-Quran dibolehkan. Misalnya dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Orang junub boleh berzikir ya Pak ya, boleh zikir, baca tasbih, takbir. Bahkan dia boleh menjawab adzan. Wanita haid juga boleh menjawab adzan, menjawab dan tidak terhalang ya, menjawab adzan. Menyembelih hewan juga boleh orang junub dan wanita haid ya, sebagaimana yang kita sebutkan yang lalu. Dia orang junub boleh nyembelih hewan. Kalau dia baca bismillah, niatnya bismillah mau nyembelih hewan, bukan bismillah baca Al-Quran. Itu larangan-larang. Nah, sekarang kalau tadi mandi wajib ya, ini karena sebab 6 tadi. Berikutnya ada mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah, nah ini juga perlu niat ya, sunnah. Jadi ada mandi wajib, mandi sunnah. Kalau mandi wajib bagaimana niatnya? Mandi wajib niatnya ya niat menghilangkan hadas besar ya, niat menghilangkan hadas besar. Kalau misalnya terjadi 2 sebab hadas besar padanya,
Dia pokoknya cukup meniatkan satu sudah terangkat semua ya. Misalnya dia haid dan junub sekaligus misalnya ya. Atau terjadi lebih dari satu selain itu, maka ya cukup niat menghilangkan hadas besar. Atau niat mandi wajib boleh. Atau niat bersuci supaya boleh sholat juga boleh ya. Niat itu. Bagaimana kalau keliru niatnya misalnya? Dia sebab mandi wajibnya misalnya berhubungan dengan istrinya, tapi niatnya karena keluar mani misalnya, ikhtilam, mimpi basah ya. Kalau dia nggak sengaja ya sah, tapi kalau karena lupa ya nggak sengaja, salah, tapi nggak sengaja. Tapi kalau sengaja ya nggak boleh ya, main-main artinya kalau sengaja itu. Ya, alhamdulillah mandi wajib, niatnya itu tadi ya, menghilangkan hadas besar ya, atau niat bersuci dari hadas besar, atau niat supaya boleh sholat, atau niat supaya boleh membaca Al-Quran, atau niat supaya boleh menyentuh mushaf, semuanya bisa. Mandi-mandi yang sunnah, mandi-mandi yang sunnah ada banyak ya. Di kali ini kita sebutkan saja poin-poinnya tanpa dalilnya, karena akan ada insya Allah kalau sampai ya pada babnya masing-masing. Yang pertama adalah mandi Jumat, mandi untuk hari Jumat. Ini disebut-sebut mandi sunnah yang paling utama, karena ada ulama yang mewajibkan. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah mandi untuk sholat Jumat. Nah, berdasarkan hadis man tawaddo'a fabiha wa na'imat wa man iktasala fal ghuslu afdol. Barang siapa yang berwudu, ya kita mau Jumat, maka itu sudah baik. Dia sudah menjalankan rukhsah, dan dia dia menjalankan yang diperintahkan, dan itu yang baik, dan itu baik. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Mandi Jumat bisa dilakukan sejak fajar ya, sejak fajar. Tapi lebih utama kalau mau berangkat, ya, lebih utama kalau mau berangkat waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah mandi hari raya. Mandi hari raya sudah bisa dilakukan sejak tengah malam ya, sejak tengah malam. Dan sama saja mandi hari raya ini, baik orang yang mau sholat atau tidak, dia tetap disunahkan mandi. Karena itu untuk hari rayanya itu. Mandi untuk sholat gerhana juga termasuk yang disunahkan. Mandi untuk sholat gerhana, juga mandi untuk sholat istisqa, karena di sana berkumpul banyak orang ya, disunahkan mandi. Biasanya kalau berkumpul-kumpul banyak orang itu memang disunahkan membersihkan diri. Kemudian mandi setelah memandikan mayit, ini enggak wajib juga, tapi sunnah mandi setelah memandikan mayit. Mandi untuk ikhram haji maupun umroh, mandi ketika mau masuk Mekah, mandi ketika mau wukuf di Arafah, mandi pada hari-hari tasyrik ketika mau melempar jumroh. Itu diantaranya ya. Dan ada pula yang menyebutkan mandi ketika mau masuk Madinah. Nah, sekarang fardu mandi, artinya maksudnya di sini adalah hal-hal yang wajib ya. Mandi, supaya mandinya sah itu harus memenuhi dua hal. Mudah saja ya, supaya mandinya sah minimal terpenuhi dua hal. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana tadi kita katakan, karena mandi itu terkadang orang lakukan sebagai ibadah, terkadang sebagai kebiasaan untuk mendinginkan badan atau untuk membersihkan diri, maka perlu niat untuk membedakan iki adus sing ibadah apa sing kebiasaan itu. Maka perlu niat ya. Niat sebagaimana yang kita sebutkan, yaitu niatnya di dalam hati ingin menghilangkan hadas, atau dia supaya ingin bersuci ya dari hadas besar misalnya, atau supaya boleh sholat ya, sama saja niat manapun boleh. Niat manapun boleh, kalau itu menjadi tujuan mandi wajibnya itu. Nah, ini menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama niat
dalam mandi itu harus ya, harus. Di antaranya berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Kemudian sebagaimana tadi kita sebutkan, misalnya ada dua sebab mandi dalam satu orang, seperti wanita misalnya ada sebab hubungan badan terus dia haid, besok setelah haid sebab mandinya dua tapi cukup satu mandi ya. Bahkan cukup niat salah satunya sudah terangkat hadasnya. Begitu juga misalnya orang junub lalu meninggal, cukup satu kali mandi, satunya satu kali dimandikan. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, fardu mandi atau rukun mandi, yaitu membasuh seluruh jasad ya. Ini membasuh seluruh tubuh semua ya, baik itu rambut maupun kulit semua. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis dari Jubair bin Mut'im. Dia mengatakan tadzakarnal ghusla minal janabah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah membicarakan tentang mandi junub. Ya, ini mandi junub maksudnya mandi karena junub ya. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Ama ana fayakfini an asubba ala ra'si salasan, summa afidu ba'da dzalika ala sairi jasadi." Hadis ini dengan lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya. Dan ini sahih insyaallah. Yang maknanya adapun aku, sabda Nabi artinya, maka cukuplah bagiku aku menuangkan di atas kepalaku 3 kali. Maksudnya menuangkan di sini adalah dengan 2 tangan ini ya. Kepala 3 kali. Kenapa kepala didahulukan ya? Ya ada beberapa sebab, di antaranya karena dia paling atas ya, dan disunahkan memulai dengan yang paling atas, biar airnya mengalir ke bawah. Kalau dari bawah airnya kan nggak akan mengalir ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada rambutnya ya. Jadi kalau rambut dituang 3 kali dulu sambil di apa itu ya, diuyak-uyak gitu, nanti akan mudah airnya lebih mudah masuk ke kulit. Adapun sabda beliau 3 kali ini juga nggak wajib ya, yang wajib itu sekali. Sekali tapi rata. Summa afidu ba'da dzalika ala sairi jasadi. Kemudian aku mengguyur setelah itu ke seluruh badanku ya. Itu sudah cukup ya, ini membasuh seluruh tubuh. Tata cara yang minimal. Begitu juga perkataan Jabir radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang mandi, beliau mengatakan, dan ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu salasa akufin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 telapak tangan, maksudnya telapak tangan dijadikan 3 kali. Wa yufiduha ala ra'sihi, dan beliau menyiramkannya ke atas kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Summa yufidu ala sairi jasadihi, kemudian beliau pun mengguyur ke seluruh tubuhnya. Nah, termasuk juga itu bagi perempuan juga. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang mandi, maka Nabi bersabda, innama yakfiki antakhusi ala ra'siki salasa hasayatin summa tufidina alaikil ma'a fatadhurin. Sesungguhnya cukup bagi engkau menuangkan ya ke atas kepalamu itu 3 siduk air, yakni air apa? Ngambil dengan 2 telapak tangan dibasuhkan ke kepala 3 kali, yakni 3 kali ini sunnah supaya lebih merata. Kemudian engkau mengguyurkan air ke seluruh tubuhmu, maka kamu sudah suci ya. 6.
Kemudian apabila sebelum mandi itu di tubuh itu ada kotoran atau najis, maka ada dua kemungkinan. Kalau itu najis aini maksudnya najisnya nampak, masih ada nampak, maka harus dihilangkan dulu ya, harus dihilangkan dulu. Hasilnya harus dihilangkan dulu najisnya. Tidak cukup sekali basuh langsung najisnya hilang, enggak, tapi dihilangkan dulu. Tapi kalau itu najis hukmi itu adalah tadinya kena najis, tapi najisnya sudah hilang dan belum dibasuh ya. Bisa saja najis, kemudian najisnya hilang sendiri, tidak dibasuh air, nggak ada lagi baunya, warnanya, rasanya. Nah, itu disebut najis hukmi. Nah, maka kalau yang seperti itu cukup ya, dilewati air sekali cukup untuk menghilangkan najis hukmi dan janabahnya ya, itu. Kalau misalnya bukan pada masalah mandi, sesuatu benda misalnya terkena najis hukmi tadi, sudah pernah kena najis, kemudian najisnya hilang, tidak ada bekasnya, tapi belum dibasuh, maka caranya dibasuh air sekali, sudah dilewati air sudah suci. Kalau itu yakin pernah terkena najis, kalau ragu ya dianggap tidak ternajisi, karena la nunajisu bisyak ya, kita tidak mengatakan sesuatu ternajisi dengan adanya keraguan. Nah, itu tata cara yang wajib atau rukun mandi yang wajib, yang yakni dua hal yang harus ada saat mandi, yaitu niat dan membasuh seluruh tubuh. Itu udah sah ya, udah sah. Bagaimana dengan berkumur dan menghirup air ke hidung? Ini ulama berbeda pendapat ya. Kalau madzhab Syafi'i tidak mewajibkan ya, karena nggak termasuk bagian luar, yang wajib itu bagian luar. Jadi wajib bibir yang tampak aja yang wajib. Kalau enggak ya enggak. Tapi menurut madzhab Hambali wajib ya, berkumur dan masukkan air ke hidung. Dan ada lagi yang merinci wajib menghirup saja, kumurnya enggak ya. Ala kulli hal tentu lebih baik dilakukan ya, supaya sah menurut semua ulama ya. Nah, berikutnya tentang sunnah-sunnah ya. Jadi tadi kaifiyah yang wajib, yang harus. Berikutnya adalah kaifiyah yang tamah begitu, yang sempurna ya. Ini kalau tadi tata cara mandi yang mencukupi, kalau berikutnya ini insya Allah sekaligus secara sempurna ya. Sudah ada wajib dan sunnahnya. Yang pertama baca bismillah dulu ya, meskipun junub baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Niatnya karena melaksanakan sunnah baca bismillah, bukan niatnya membaca Al-Quran, karena orang junub gak boleh membaca Al-Quran menurut kebanyakan ulama. Dan tidak mengapa berzikir ya Pak ya, tadi sebagaimana dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha ala kulli ahyani ya, Rasulullah itu berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan beliau ya. Difahami dari mutlaknya hadis ini ya, zikir kapan saja boleh selama tidak di tempat-tempat yang kotor. Kemudian setelah baca bismillah membasuh kedua tangan, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke wadah air ya, ke wadah atau ke bak kalau kita, atau ke ember yang pakai ember ya. Tapi kalau kebanyakan kita ya tidak pakai tangan biasanya ya, pakai apa itu istilahnya? Siwur itu Bapak, bahasa Indonesia nih. Gayung ya. Ya, intinya membersihkan telapak tangan dulu ya, jangan langsung dicelupkan ke air, telapak tangannya dibersihkan ya. Kalau air kalau bisa dituangkan, kalau enggak pakai gayung itu. Berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha yang mengatakan wadu'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli, aku pernah meletakkan air untuk mandi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ghassala yadahu marrataini aw salasan. Beliau pun membasuh ke tangan beliau 2 kali atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian setelah itu ini maksudnya masih lanjutan hadis Maimunah. Summa afragha ala shimalihi faghsala madzakirahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air ke tangan kiri beliau. Perhatikan ini bagi yang mandi junub bagi laki-laki. Setelah membasuh telapak tangan 3 kali, beliau menuangkan air ke tangan kirinya. Buat apa? Faghsala madzakirahu. Beliau membasuh bagian bagian zakarnya dan sekitarnya, ya. Summa masaha yadaihi bil ard, kemudian mengusapkan tangan beliau ke tanah, ya. Itu artinya sebelum mandi dihilangkan dulu kotoran-kotoran, baik itu kotoran itu yang masuk kategori najis ataupun yang dianggap kotor tapi bukan najis. Dan juga hadis ini hadis yang semakna diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana idaktasala minal janabah bada'a faghsala yadaihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mandi dari junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau. Ini sunnah. Nah, semua ini tadi akan disebutkan hukumnya sunnah, ya. Meskipun perbuatan Nabi. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan hadis yang Nabi mengatakan yang wajib, ya. Adapun saya cukup bagi saya demikian dan demikian, ya. Ini hadis yang kita sebutkan tadi di awal. Berikutnya sunnah, ya, tadi membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan kotoran-kotoran atau lendir-lendir yang ada. Yang berikutnya adalah berwudu, ya, berwudu. Berwudu untuk mandi ini, ya, demi keluar dari perbedaan ulama. Dan di sini ada ulama kan berbeda pendapat. Kalau misalnya terjadi pada orang itu 2 hadas sekaligus, hadas kecil dan hadas besar, ya, paham, ya. Terjadi hadas kecil penyebab wudu, mungkin buang angin, buang air, ya, atau tidur. Dan terjadi hadas besar. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan juga ada mazhab lain pula yang mengatakan bahwa kalau orang sudah mandi, ya sudah, hadas kecil dan besarnya semuanya hilang, ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, mandi untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya harus wudu. Seandainya kita katakan atau kita mengikuti mandi sudah menghilangkan hadas kecil dan besar, pun tetap sebelum mandi disunahkan wudu, ya. Nah, kalau, ya, demi keluar dari perbedaan ulama tadi kita katakan, kalau kita wudu di awal, terjadi pada kita hadas kecil dan hadas besar sekaligus, kita wudu di awal, bisa meniatkan wudu ini untuk menghilangkan hadas kecilnya, ya, bisa. Tapi kalaupun enggak, ya sebenarnya tidak apa-apa, ya. Kalau mau ngambil yang gampang, ya, bisa meniatkan saat wudu sebelum mandi ini menghilangkan hadas kecilnya. Dan nanti hadas besarnya hilang dengan mandi. Meskipun semuanya sepakat, ya, setahu kita bahwa anggota wudu yang telah dibasuh di awal mandi tidak wajib dibasuh lagi, ya, tidak wajib dibasuh lagi, asalkan niatnya memang sudah di awal niat mandi. Nah, ala kulli hal termasuk tata cara mandi secara sempurna adalah wudu di awal dulu, ya, sebelum mandi. Nah, diantaranya berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa wudu'ahu lis-shalah summa afadul ma'a alaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana wudunya beliau untuk sholat, baru setelah itu beliau mengguyurkan air ke seluruh jasad beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menurut dohirnya hadis Aisyah ini, beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Bagaimana wudu untuk sholat sempurna, termasuk kaki juga dibasuh. Nah, demikian menurut pemahaman sebagian ulama. Tetapi dalam hadis riwayat Maimunah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa summa afadul ma'a alaihi summa tanaha faghsala rijlaihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu, lalu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau, kemudian beliau berpindah, ya,
Lalu beliau membasuh kedua kaki, ya, basuh kedua kaki. Dan dalam riwayat lain, masih riwayat Bukhari dan Muslim, tawaddu wudu'ahu afan. Dan dalam riwayat lain, yakni dari Maimunah, tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau wudu sebagaimana wudunya untuk salat, ghaira qadamaihi, ya. Dalam riwayat Maimunah ada disebutkan secara sharih ghaira qadamaihi, selain kedua kaki beliau, ya. Jadi boleh saat wudu di awal mandi kakinya tidak dibasuh dulu, ya, kakinya tidak dibasuh dulu. Summa afadu alaihil ma summa naha qadamai summa naha qadamai faghsalahuma. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh, kemudian beliau menggeser gitu kedua kaki beliau dan membasuh keduanya. Sunnah yang berikutnya adalah membasuh kepala 3 kali dulu. Artinya termasuk bagian dari mandi, tapi membasuh kepalanya berapa? 3 kali, ya. Basuh kepalanya 3 kali. Yaitu dengan cara mengambil air di telapak tangan kemudian dibasuhkan ke kepala 3 kali dan di sela-sela rambut gitu, ya. Di uyak-uyak begitu, apa bahasa Indonesia, supaya airnya mudah sampai ke kulit. Memasukkan jari-jari ke sela-sela rambut. Adapun bagi perempuan yang rambutnya itu misalnya di apa ya istilahnya, Mas? Nggak tahu kamu, ya, digelung, ya. Kalau airnya sudah bisa masuk ke dalam, tidak perlu dilepas itu gelungannya. Tapi kalau nggak bisa, ya harus, ya. Tapi kalau airnya sudah bisa masuk sampai ke kulit, tidak harus dilepas, ya. Kalau sudah merata. Tapi enggak, ya harus dilepas. Masih riwayat hadis Maimunah radhiyallahu anha yang menceritakan, di antara ceritanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan tentang tata cara mandinya Nabi. Wa ghassala farjahu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh farjinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asabahu minal adza, dan yang terkena kotoran gitu, terkena kotoran. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana berwudu untuk salat, yakni dengan tertib. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian beliau baru memasukkan jari-jari beliau ke air, yakni mengambil air. Fayukhallilu biha usula sya'rihi, beliau menyela-nyela dengan jari-jari itu pangkal-pangkal rambut beliau. Summa yasubu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadihi, kemudian beliau menyiramkan di atas kepala beliau 3 ciduk air dengan tangan beliau, yakni mengambil dengan tangan disiramkan ke atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Summa yufidul ma'a ala jildihi kullihi, kemudian menyiramkan air ke kulit beliau semuanya. Termasuk sunnah juga adalah memulai dengan yang kanan. Memulai dengan yang kanan. Mulai dengan yang kanan ini depan dulu kanan, ya. Kemudian belakang kanan, depan kiri, belakang kiri, ya. Itu kalau mungkin orang yang airnya sedikit, ya. Kalau airnya banyak seperti kita jarang memperhatikan sunnah ini, ya. Padahal itu ya sunnah. Maksudnya kanan ini tidak termasuk kepala, ya, karena kepala sudah dibasuh sebelumnya. Jadi kanan dulu. Berdasarkan keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu senang mendahulukan yang kanan di dalam memakai sandal, di dalam menyisir rambut, termasuk menyisir jenggot, di dalam bersuci dan perkara beliau semuanya. Sebagaimana juga disunahkan memulai bagian yang atas, ya, bagian atas. Termasuk disunahkan juga menurut jumhur kebanyakan ulama adalah menggosok, ya, jadi menggosok. Bukan hanya basah tok tersiram air, tapi digosok. Ya, ini
tangannya gitu ya. Nah ini sunnah menurut kebanyakan ulama. Adapun menurut madzhab Maliki wajib ya. Menurut madzhab Maliki menggosok itu wajib. Tetapi bagi orang yang terkena was-was ya maka tidak perlu tidak perlu dituruti ya. Artinya saat tekani tangane wis sudah gitu ya. Tidak perlu menuruti was-was. 6. Ala kulli hal madzhab Maliki mewajibkan menggosok baik saat mandi atau saat wudu. Sehingga madzhab lain atau ulama lain demi menghindari perbedaan itu disunahkan untuk menggosok saat wudu. Maksudnya menggosok itu dengan tangan ya, dengan telapak tangan. Termasuk sunnah juga ketika mandi adalah memperhatikan lipatan-lipatan tubuh ya. Sekira ada bagian-bagian tubuh yang ada lipatan kulitnya itu diperhatikan supaya air benar-benar masuk. Meskipun secara zon air itu ya sudah sampai ke sana karena air itu mudah meresap ya, air mudah meresap. Secara zon persangkaan memang sudah sampai di sana, tapi alangkah baiknya untuk lebih diperhatikan lagi. Kemudian disunahkan 3 kali ya, maksudnya 3 kali itu ya 3 basuhan udah. Kalau kita malah lebih dari 3 kali biasanya kalau mandi, lebih bahkan. Ini sunnah 3 kali, karena lebih dari itu kalau nggak ada tujuan lain ya sebenarnya makruh. Karena wudhu kan kalau lebih dari 3 kali makruh. Kalau mandi juga sama. Kalau mandinya untuk menghilangkan hadas besar saja ya sudah. Basuh rata sekali, 2 kali, 3 kali ya sudah. Wajib ya, wajib ya. Yang rata kan berarti bukan 3 kali malah kalau belum rata. Sekalipun belum kan? Yang belum merata itu ya bukan 3 sekali. Misalnya tangan belum kena air, berarti itu belum dihukumi 3 kali. Bahkan sekalipun belum dia. Ya, 3 kali ya sudah ya. Sudah membasuh 3 kali sudah. Lebih dari itu ya boros air namanya ya. Boros air. Kalau kita air ya banyak alhamdulillah. Tapi sunnah 3 kali. Jadi kalau misalnya orang mandinya di dalam itu wadah, dia nyemplung gitu, 3 kalinya bagaimana? Dia nyemplung 3 kali. Kalau dia nyilem 3 kali. Tapi kalau di air yang mengalir cukup 3 kali aliran sudah dianggap 3 kali. Nah kemudian termasuk sunnah juga adalah air untuk mandi itu tidak kurang dari 1 sok. 1 sok itu 5 liter, tidak kurang dari itu. Tidak kurang dari itu. Berdasarkan hadis dari Anas ini kayaknya. Ini hadis riwayat Muslim. Dari riwayat Safinah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat laki-laki tapi namanya Safinah. Kana yaktasilu bis-sa' wa yatawaddau bil mud. Beliau yakni Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu biasa mandi dengan 1 sok air. Wah. Kita mungkin enggak cukup. 1 sok itu 5 liter, Pak. Kurang, Pak ya. Tapi Nabi mandi dengan air sekadar segitu. Dan beliau pun memiliki rambut ya. Rambut beliau pun bagus. Jenggotnya pun lebat, tapi cukup ya Nabi 5 liter air untuk mandi. Wa yatawaddau bil mud, dan berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu 1 liter. Di sekitar itulah 1 liter. Itu untuk orang yang seukuran fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu sebaiknya disunahkan ya, tidak kurang dari itu. Tetapi semuanya tergantung kebutuhan orangnya. Orang yang mungkin lebih gemuk, lebih besar, kebutuhan airnya lebih banyak. Kalau lebih kecil, kebutuhan airnya lebih sedikit. Nah, termasuk juga hal-hal yang mungkin bisa diterapkan dari sunah-sunah wudhu, bisa juga diterapkan di sunah-sunah mandi. Misalnya menghadap kiblat, termasuk. Misalnya berkumur, menurut yang menganggap sunnah itu juga termasuk. Termasuk juga langsung ketika mandi, tidak separuh dulu ya. Boleh orang mandi separuh dulu misalnya.
Mungkin saja kalau dia mau pengen adus tapi separuh sik misalnya, bagian kaki dulu atau no. Setelah itu nanti digenapi. Menurut sebagian ulama ya boleh ya. Tapi ada yang mewajibkan langsung. Kalau menurut madzhab Syafi'i enggak wajib langsung. Termasuk juga membaca doa setelah mandi sebagaimana baca doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nah, kemudian bagi orang yang mandi karena junub ya, dianjurkan ya mandinya itu setelah dia buang air ya. Berarti setelah junub, kalau memang bisa ya buang air dulu baru mandi. Karena dikhawatirkan nanti kalau mandi dulu, setelah mandi keluar mani, dia harus mandi lagi ya, baru mandi lagi. Kemudian yang kita sebutkan tadi sunah-sunah mandi itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan ya, kecuali yang khusus laki-laki. Nah, bagi perempuan ada tambahan. Bagi perempuan ada tambahan, yaitu yang dia itu mandi setelah haid atau setelah nifas, maka ada sunnah lagi yaitu lebih membersihkan bekas-bekas darah ya. Lebih membersihkan bekas-bekas darah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, bertanya tentang mandi dari haid. Maka Nabi bersabda, khudi firsatan au qit'atan min miskin fatatohari biha ya. Ambillah firsatan, yakni secarik gitu ya, secarik dari misalnya kapas diambil sedikit ya, atau kain min miskin, kemudian dicampur dengan minyak ya, dikasih minyak, fatatohari biha, maka kamu bersihkanlah dengan itu. Ternyata wanita yang tanya ini nggak paham ya. Dia bertanya, kaifa atatoharu biha, maksudnya bagaimana aku bersuci dengannya gitu ya. Mandi, tanya tentang mandi dari haid, tapi oleh Nabi diperintah ngambil kapas atau kain, kasih misik ya, minyak, membersihkan dengannya. Bagaimana kamu membersihkan dengannya? Nabi bersabda, faqala subhanallah tatahhari biha, subhanallah maksudnya Allah bersuci dengannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu, aku katakan kepadanya, tatabba'i biha asarad dam ya. Kamu bersihkan dengannya itu bekas-bekas darah ya, bekas-bekas darah yang mungkin terkena darah ya, atau bekas darah, bau darah, maka bersihkanlah dengan minyak itu ya, dengan minyak wangi itu. Itu dianjurkan bagi perempuan kalau dia mandi setelah haid, artinya lebih membersihkan bagian-bagian yang terkena darah atau yang masih ada bekas-bekasnya, baik itu bekas baunya maupun warnanya. Kemudian tidak disunahkan mengulang-ulang mandi ya, tidak sunah, beda dengan wudhu. Kalau wudhu disunahkan mengulang mandi, tidak. Adapun makruh mandi, termasuk makruhnya adalah boros air. Sebagaimana tadi disebutkan, Nabi mandi dengan 1 mud air ya, boros itu termasuk itu tadi ya, kita sebutkan lebih dari 3 kali, kecuali kalau untuk tujuan lain ya, dia tujuannya ingin mendinginkan badan, nah itu tujuan lain. Tapi kalau nggak ada tujuan, dia mandi lebih dari 3 kali rata, maka itu boros ya, masuk boros ya. Mandi di air yang menggenang ya, ini juga makruh ya. Nabi bersabda, la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang kalian mandi di air yang menggenang ketika dia junub. Abu Hurairah menyampaikan hadis ini dan ditanya, ya Abu Hurairah, kaifa yaf'alu, bagaimana caranya kalau enggak boleh mandi di air yang menggenang? Abu Hurairah menjawab, mudah saja, ya tanawaluhu tanawulan, ya kamu ngambil saja ya, ngambil ya dari air itu dengan wadah dengan ciduk atau dengan ember, ngambil dari sana.
Makruh, makruh. Di mandi di air yang menggenang makruh. Makruh. Itu kalau air mubah ya Pak. Kalau airnya orang ya tidak boleh ya. Ini juga menjadi dalil ulama Syafi'iyah yang mengatakan tentang masalah air mustakmal. Air mustakmal. Karena kalau kenapa sebabnya larangannya kok dilarang mandi jegur di air yang menggenang ya, bukan air yang mengalir ya. Yang termasuk juga adalah karena orang lain akan enggan memakainya ya, akan enggan memakainya. Tapi ulama Syafi'iyah memahami di hadis ini dan juga hadis lain itu menunjukkan air yang sudah dipakai tidak bisa dipakai lagi. Kalau itu airnya sedikit ya. Tapi kalau airnya banyak masih bisa dipakai. Kalau airnya banyak 2 kulah atau lebih tidak ada mustakmal ya. Yang mustakmal itu cuma sedikit, yang sedikit. Termasuk juga hal-hal yang makruh pada wudhu bisa juga dimasukkan makruh-makruh pada mandi. Kemudian boleh suami istri mandi dari satu wadah berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mandi, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah farubama qultu lahu, dan terkadang aku berkata kepadanya abqili ya. Sisakanlah untukku, sisakanlah untukku. Hadis ini riwayat Muslim, An-Nasai, Ahmad dan Al-Baihaqi. Di sana ada mazhab Hambali yang mengatakan kalau misalnya ada perempuan dia mandi ya, mandi. Kemudian tempatnya ditutup dan nggak ada yang lihat dia mandi. Dan selesai. Maka laki-laki tidak boleh mandi dari sisanya itu. Itu dan ada dalilnya, itu ada dalilnya. Ala kulihat itu pendapat madzhab dan ada dalilnya ya. Wallahu alam, tapi itulah pendapatnya. Kalau perempuan dia mandi ya, sudah selesai, dia keluar, airnya masih sisa. Tentu maksudnya air yang sedikit ya, bukan air yang banyak. Air yang banyak tidak ada masalah. Airnya sedikit misalnya, di ember misalnya. Ember besar. Isinya mungkin 30 liter. 30 liter sudah bisa cukup untuk mandi 2 orang. Misalnya yang mandi istrinya dulu, ditutup, dia keluar. Suaminya nggak boleh mandi dari air situ, meskipun itu masih bersih. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena ada larangan hadis. Gimana itu memahaminya? Wallahu alam. Tapi itu madzhab Hambali. Tapi kalau airnya banyak tidak masalah. Wallahu ta'ala. Sampai sini selesai bab mandi. Kita beralih ke bab tayamum. Ini hampir selesai masalah toharoh ya, karena toharoh itu intinya ya cuma 4, yaitu wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Sudah itu saja. Termasuk juga dibahas dalam bab toharoh adalah media toharoh, yaitu air, biasa pembahasan yang awal. Kemudian media toharoh lainnya adalah batu untuk istinja, kemudian air, tanah, karena tanah untuk tayamum ya, tanah. Dan yang berikutnya adalah samak kulit ya, samak kulit untuk toharoh. Jadi ada 4 toharoh, mandi, wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Ada 4 pula medianya, air, tanah, batu untuk istinja, dan samak kulit. Nah, ala kulli hal kita masuki bab tayamum. Nah, di sini Syekh mengatakan dalam kitabnya menyebutkan ayat dari surah Al-Maidah ayat 6 yang sebagaimana kita tahu ayat ini diulang-ulang. Tetapi yang menyebutkan tentang tayamum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardo aw ala safarin, dan jika kalian sakit, aw ala safarin atau dalam safar, auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian datang dari buang air, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban,
lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sha'idan thayyiban. Sha'id diperselisihkan ulama, apakah itu permukaan bumi semuanya bisa atau harus tanah yang berdebu. Yang baik, yakni yang bukan najis. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usaplah wajah kalian dan dua tangan kalian darinya, yakni dari permukaan bumi itu. Dan itu pun diperselisihkan ulama, apakah tangan itu sampai siku atau cukup telapak tangan saja sampai pergelangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan menjadikan kesusahan bagi kalian, walaki yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah menginginkan untuk membersihkan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tayamum ini sebagai badal ya, atau pengganti kalau orang tidak bisa menggunakan air, baik itu tidak bisa karena airnya enggak ada, atau dia tidak mampu menggunakan air karena sakit dan semisalnya sebagaimana disebutkan dalam ayat. Tayamum termasuk kekhususan umat ini ya, termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudilna 'alan nasi bisalasin." Kita diberi kelebihan dibanding manusia semuanya, yakni umat-umat sebelumnya, dengan tiga. Tiga ini tentu bukan pembatasannya, karena ada hadis lain menyebutkan 5, ada hadis lain menyebutkan 6. Ju'ilat lanal ardu masjidan, dijadikan untuk kita bumi semuanya itu sebagai tempat sujud, yakni tempat sholat. Bagian bumi mana saja boleh, yakni bisa ya. Yang afdol tentu di masjid, tapi itu semuanya bisa, kecuali tentu yang dilarang. Yang pertama, waju'ilat turbatuha lana tahuron, dan dijadikan turbah, debunya ya, tanah yang keringnya itu, untuk kita sebagai media bersuci. Idza lam najidil ma'a, jika kita tidak mendapatkan air, yaitu ketentuannya jika tidak mendapatkan air. Kalau bisa menggunakan air ya tidak boleh apa? Tayamum. Waju'ilat sufufuna kasufufil malaikah, yang ketiga, dan dijadikan barisan kita ketika sholat seperti barisannya malaikat. Ini dipenuhi dulu yang depan dan diluruskan, dirapatkan. Kemudian tayamum disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah, pada saat perang Bani Mustalik ya, atau perang Muraisi. Ada dalam Al-Quran, ada sunnah dan ijma ulama. Ini tayamum. Adapun tata cara tayamum, sebelumnya bahwa tayamum ini bisa pengganti untuk wudhu, atau untuk mandi, atau untuk bagiannya. Bagiannya ini bagian wudhu atau bagian mandi. Kan kalau nggak dapat air, kalian mandi atau tayamum. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya ada air, tapi hanya cukup untuk separuh, ya, untuk separuh. Digunakan apa enggak? Jawabannya tetap digunakan. Yang separuh diganti dengan tayamum, ya. Begitu juga orang sakit, dia harus bersuci, entah itu wudhu atau mandi. Yang sebagian tubuhnya bisa dibasuh air, sebagiannya enggak bisa karena sakit, ya, enggak boleh. Sebagai penggantinya apa? Tayamum juga, ya, dengan perincian semoga kita sebutkan nanti insya Allah ya. Jadi tayamum adalah sebagai ganti untuk menghilangkan, untuk ganti wudhu atau mandi atau bagian dari itu.
Tata caranya tayamum itu 2 kali mengambil tanah. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, at-tayamumu dorbatan. Tayamum itu 2 kali tepukan yang ngambil. Maksudnya yang wajib 2 kali. Dorbatun lil wajhi, 1 tepukan untuk wajah. Wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan 1 tepukan untuk tangan sampai siku. Kalau 2 kali belum cukup, maka ngambil lagi ya, ngambil lagi. Secara asal wajib memang 2 kali, tapi 2 kali belum cukup, ngambil lagi. Nah, tayamum itu tidak disunahkan mengusap diulangi 3 kali, enggak ya, sekali. Mengusap itu enggak disunahkan 3 kali. Mengusap dalam tayamum tidak disunahkan 3 kali, cukup sekali. Nah, ini dalil termasuk juga bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan tayamum itu sampai siku. Karena di sana ada hadis yang lebih sahih dari ini, riwayat Bukhari dan Muslim, yang secara zahir menunjukkan tayamum itu hanya sampai pergelangan tangan. Ala kulli hal terjadi ikhtilaf bainal ulama. Apakah tayamum itu sampai siku atau sampai pergelangan tangan saja yang untuk mengusap tangan. Sebab-sebab tayamum jelas karena tidak ada air ya, tidak ada air. Yakni dia harus mencari. Kalau nggak ada air tidak boleh langsung tayamum, tapi cari dulu. Kalau orang tayamum karena sebab tidak ada air, ini hanya terjadi saat safar ya. Kalau orang tinggal di suatu kampung, dia tinggal di situ terus, banyak orang tinggal di situ, alasan nggak ada air nggak boleh ya, tidak boleh, nggak boleh, karena harus mencari. Kalau nggak ada harus mencari ya. Dan biasanya ada ya, biasanya ada. Nggih. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia harus mencari saat safar ini ya Pak ya, saat safar. Harus mencari, melihat jarak sekitar yang pertama sejauh sekitar 150 meter ya, 50 meter. Ya ini dikira-kira saja, bukan berarti 150 datangi terus ya, kan waktunya habis ya. Kira-kira rano ya wis ya. Nanti setelah itu ganti jarak yang lebih jauh, yaitu sampai 2,5 kilo. Kalau dia yakin ada, wajib ya. Di sini nggak ada, tapi yakin ada di sana. 2 kilo lagi yakin ada air, wajib ke sana ya. Kalau itu yakin. Kalau yang pertama tadi ya yakin. Tapi kalau nggak yakin, di luar 150 meter nggak yakin ada atau nggak wajib mencari ya. Tapi kalau paham ya, sampai jarak 150 harus diteliti. Kalau punya rombongannya ditanya ya. Nanyanya itu tidak harus satu persatu, boleh secara umum. Siapa yang punya air itu ya, tidak harus ditanya satu-satu enggak. Nah, kalau nggak ada, beralih ke jarak yang lebih jauh, yaitu kalau yakin ada air, meskipun itu 2 kilo, harus ke sana. Kalau yakin ya, Tapi kalau masih ragu lagi ya sudah, enggak ya. Misalnya di sini nggak ada, tapi yakin gini, 2 kilo sana ada air, wajib ya. Kalau yakin ada air. Kemudian sebabnya yang kedua yaitu tidak bisa menggunakan air karena sakit ya, bisa menggunakan karena sakit. Dan fardu tayamum, yakni tata cara tayamum yang wajib. Yang pertama harus niat. Yang kedua mengusap wajah, yang ketiga adalah mengusap kedua tangan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada perbedaan ulama apakah sampai siku atau enggak ya. Sebaiknya sampai siku kalau mampu supaya keluar dari perbedaan. Yang keempat adalah tertib ya, urut ya, ini wajah dulu baru 2 tangan. Adapun tangan tidak wajib urut, boleh tangan kanan dulu atau kiri dulu ya. Lebih utama ya kanan dulu. Disunahkan, ada banyak disunahkan ya, sebagaimana yang mungkin pada sunnah-sunnah wudhu, mungkin pula dilakukan pada sunnah tayamum. Yang mungkin, kalau yang tidak mungkin ya tidak ya.
Termasuk juga adalah menyedikitkan tanah, jangan terlalu banyak tanah untuk mengusap. Kemudian disyaratkan tayamum itu dengan tanahnya bersih ya. Bisa juga kalau misalnya tempat itu berdebu, ngambil dari situ, penting berdebu, bisa diambil meskipun nggak ngambil dari tanah, dari tembok atau dari lantai, tapi berdebu bisa diambil untuk tayamum. Harus bersih, tidak boleh ternajisi dan tidak boleh tercampur. Kalau tanahnya tercampur tepung ya tidak boleh ya, kan tanah misalnya tercampur tepung atau tercampur kopi misalnya, bubuk kopi ya, tidak boleh untuk tayamum. Hah? Tidak boleh. Saya. Allah alam ya, ada airnya. Pilih yang kering aja Pak. Kemudian dilakukan setelah masuk waktu ya. Tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu. Kenapa? Karena itu darurat. Karena bisa jadi nanti setelah masuk waktu bisa wudhu, meskipun sakit bisa jadi sembuh ya. Atau tadi nggak ada air bisa jadi ada ya. Dan tayamum ini hanya untuk satu sholat ya, wajib. Artinya sholat wajib yang berbeda harus tayamum lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya orang tayamum saat duhur belum batal sampai asar, harus tayamum lagi kalau dia tayamum. Kenapa? Karena tadi disyaratkan tayamum itu sudah masuk waktu, dan tadi tayamum untuk duhur belum masuk waktu asar, ini masuk waktu asar tayamum lagi. Ya, jadi tayamum bisa untuk pengganti wudhu atau mandi atau bagian dari wudhu dan mandi. Nah berikutnya kalau dia tayamum karena sakit, tayamum karena sakit, kalau memang tidak bisa menggunakan air sama sekali seluruhnya ya sudah, baik itu wudhu atau mandi diganti dengan tayamum, sudah selesai, tidak ada masalah ya. Kalau bisa sebagian, maka sebagian dibasuh air, sebagian yang lain untuk menggenapinya pakai tayamum ya. Apakah harus urut atau enggak? Kalau mandi enggak harus urut. Boleh orang saat mandi airnya enggak cukup atau cukup tapi dia enggak bisa menggunakan untuk semua anggota tubuhnya ya. Ada sebagian anggota yang tidak boleh terkena air, dia basuh saja yang boleh pakai air. Setelah itu dia tayamum. Atau dia tayamum dulu baru basuh yang bisa kena air, itu juga tidak mengapa. Nah kalau wudhu ini ada yang mensyaratkan harus urut pada tempatnya, yakni pada waktunya. Misalnya tayamum untuk mengganti kepala, apa membasuh kaki. Kalau membasuh kaki jelas di akhir ya. Jadi basuh dulu yang bisa dibasuh, kakinya nggak bisa, ganti tayamum. Kalau kepala berarti pas urutannya, pas urutannya. Dan wajah, kemudian tangan, kepala nggak bisa terkena air, dia tayamum untuk kepala, kemudian basuh kaki. Itu yang mensyaratkan urut. Tapi kalau kepala itu jauh gambarannya, karena kepala itu diusap sedikit saja sudah cukup menurut sebagian ulama. Nah berikutnya tentang masalah kalau orang itu luka ya, kalau orang luka ada kemungkinannya ada 3 kemungkinan. Orang terluka di bagian tubuhnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, lukanya itu tidak ditutup ya. Kemungkinannya lukanya tidak ditutup dan terkena air, maka tidak ada muskilah ya, tidak ada masalah. Jadi dia wudhu mandi sebagaimana biasa. Kalau tidak boleh dibasuh banyak-banyak, boleh diusap. Ini Afan, ini saya sebutkan yang mudah ya, bukan menurut mazhab Syafi'i yang kali ini karena susah. Saya sebutkan yang mudah. Jadi pertama, kalau orang ada luka, ada 3 kemungkinan ya luka itu. Baik itu luka karena patah atau selain patah. Ada 3 kemungkinan. Pertama, lukanya itu tidak ditutup dan boleh kena air ya. Maka wudhu mandi seperti biasa, gampang. Kalau nggak boleh dibasuh banyak, diusap sedikit, tidak apa-apa. Sekali lagi ini saya sebutkan yang mudah dari berbagai perkataan ulama. Kemudian kalau lukanya itu ditutup, kalau lukanya itu terbuka tapi nggak boleh kena air ya. Kemudian yang kedua,
Kemudian pertama lukanya terbuka dan boleh kena air. Kemudian kedua lukanya itu terbuka dan tidak boleh kena air. Kemudian yang ketiga lukanya ditutup, ya ditutup. Ya sekarang kita pada kemungkinan yang kedua. Lukanya itu terbuka dan tidak boleh kena air. Bagaimana caranya? Ya caranya dia seperti biasa dan bagian lukanya ditinggal karena nggak boleh kena air. Kalau boleh diusap mah diusap, ini nggak boleh ya. Maka setelah itu dia tayamum, ya. Gampang. Jadi sebagaimana biasa setelah itu apa? Tayamum. Karena apa? Sebagai pengganti yang tidak boleh terkena air itu. Nah, kemungkinan yang ketiga lukanya itu tertutup. Nah, ini ada kemungkinan kalau apa ditutup itu di apa perban atau tembel atau apa. Kalau itu tidak diperlukan, ya tidak boleh ya, harus dilepas karena tidak diperlukan. Kalau diperlukan maka seperlunya, ya seperlunya, tidak boleh lebih. Misalnya perlunya hanya 3 cm, tidak boleh tutupnya sampai banyak, seperlunya lah, atau yang mengikatnya itu, ya pokoknya seperlunya, intinya seperlunya, tidak boleh lebih dari yang diperlukan. Perlu untuk menutup dan perlu untuk mengikat, ya pokoknya seperlunya. Nah caranya kalau seperti itu sama ya, sama, yaitu dia mandi atau wudhu sebagaimana biasa, ya, dan yang di itu tutupnya itu diusap pakai air, ya, diusap pakai air. Ini sudah mencukupi dari tayamum. Ini menurut, sekali lagi menurut yang mudah, ya, menurut pendapat yang mudah. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak, harus plus tayamum juga, ya. Kenapa? Karena kita perhatikan, mandi itu kan mandi ke seluruh tubuh, ya. Wudhu juga seluruh tubuh. Tayamum juga debu itu kena wajah dan kena apa? Kena ini ya, kena kulit ya. Lah ini air gak kena kulit, debu juga gak kena kulit. Bagaimana ya? Diganti dengan tayamum. Ya. Itu juga nggak kena kulit. Demikian. 6. Ala kulli hal itu yang mudahnya seperti itu. Dan ini semua rukhsah. Dan diantara sebab perbedaan ulama adalah perbedaan mereka memahami hadis Nabi ketika Nabi itu mengusap bagian depan kepala beliau dan di atas imamah. Menurut mazhab Syafi'i kan mengusap itu cukup sedikit, yang wajib cuma sedikit, ya. Kalau yang mazhab Hambali dan Maliki kan semua. Kalau semua ada kesusahan boleh diusap di atasnya kan gitu. Termasuk ini. Dalam luka ada kesusahan, bahkan itu lebih susah daripada imamah, bahkan lebih susah daripada masalah khuf, sehingga boleh diusap di atasnya. Paham ya? Al mazhab Syafi'i kan enggak. Kepala yang wajib cuma sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengusap bagian depan kepala sudah memenuhi yang wajib. Yang atas imamah itu ya sunnah. Artinya mazhab Syafi'i mengatakan air itu ya harus sampai bagian yang dibasuh. Kalau wudhu atau mandi ya kan, air harus sampai. Kalau enggak penggantinya tayamum. Tayamum debu ya harus sampai nempel kena bagian yang diusap, kepala atau kepala dan tangan, bahkan sampai siku menurut mazhab Syafi'i. Kalau enggak ya pokoknya harus tayamum itu. Artinya misalnya orang mandi, dia terkena luka di sini misalnya. Kan airnya enggak bisa sampai, ya. Nggak boleh diusap di atasnya, harus jadi tayamum gitu. Itu menurut mazhab. Tapi kalau ada kesan tidak apa-apa ngambil yang ringan itu ya, supaya lebih mudah. Wallahu alam, kita sudahi tentang masalah tayamum. Berikutnya tentang menghilangkan najis ya. Semoga cukup waktunya. Kalaupun nggak cukup, lanjutnya di kesempatan yang berikutnya. Wah, beliau membawakan banyak ayat ini. Nama ayat yang pertama dari surah Al-Furqan ayat 48. Huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dialah yang telah mengirimkan angin sebagai pemberi kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan. Jadi hujan itu rahmat Allah, tidak boleh dicela ya. Ada hujan malah mencela. Ya, hujan itu rahmat Allah. Dan kami turunkan dari langit air untuk bersuci. Syekh mengatakan di dalam ayat ini anal ma'at tahuru.
bahwasanya air itulah at-tahur, yakni ya media bersuci. Ya tatahharu bihi minal ahdas wan najasat, digunakan bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, kemudian beliau hendak menyebutkan bahwa kata najas terkadang dalam Al-Quran itu disebutkan najas untuk maknawi, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya najis maknawi ya, iktikad mereka, amal mereka yang najis, bukan badan mereka, kecuali kalau badannya terkena najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yakni setelah tahun 9 Hijriah. Setelah itu mereka nggak boleh haji lagi. Apa buktinya? Buktinya dari ayat ini, bahwa najisnya itu najis maknawi, yaitu mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Sedangkan masjid lain kalau ada perlu masih bisa ya. Buktinya Nabi SAW menerima delegasi orang-orang kafir di masjid, mengikat tawanan di masjid ya. Nah, kemudian Allah berfirman, fa in khiftum ailatan, jika kalian khawatir miskin, yakni kalau orang-orang musyrik itu ikut datang ke Mekah, sedikit banyak akan memberikan dampak ekonomi kan itu. Kalau kalian miskin, kalau orang-orang musyrik tidak lagi datang ke Mekah, fasaufa yughnikumullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya, insya, jika Dia menghendaki. Innallaha alimun hakim, sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, dan seterusnya ayat-ayat yang beliau bawakan tentang masalah najis, diantaranya adalah surah Al-An'am yang menyebutkan qul la ajidu fi ma ukhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah, aku tidak mendapati pada yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan bagi orang yang memakan untuk memakannya, kecuali kalau itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Daging babi sama saja najis dan haram, baik itu babi yang dipelihara maupun babi hutan ya. Ya. Ada sebagian orang mengatakan babi hutan enggak, sama-sama haram ya. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari yang menyebutkan baik itu babi peliharaan maupun babi liar, semuanya masuk dalam masalah khinzir ini, babi. Sesungguhnya itu adalah rijsun, najis. Au fiskon uhilla li ghairillah, atau kefasikan yang disembelih untuk selain Allah, yakni yang dikorbankan untuk selain Allah, hewan disembelih itu jadi bangkai. Meskipun disembelih tapi tidak secara syar'i. Syekh mengatakan rijsun ay najisun, najasun, rijsun ini najis. Domir pada firman Allah fa innahu hu itu aidun ala jami'il madkurat, kembali kepada semua yang disebutkan. Nah, kemudian najis darah tadi disebutkan. Demikian juga darah haid, sebagaimana surah Al-Baqarah 222, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya tentang haid, katakanlah itu adalah adza. Ini mengandung makna bahwa darah haid itu adalah najis. Dan ini disepakati oleh ulama. Demikian pula seluruh darah ya, sebagaimana dalam surah Al-An'am tadi. Al-Maidah tadi. Kemudian ayat yang berikutnya beliau bawakan dari surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ini minuman keras. Khamr, meskipun ulama berbeda tentang definisi khamr itu. Wal maisir, dan perjudian, wal ansab, dan berhala-berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, itu rijsun, ini najis. Min amalis syaiton, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah supaya kalian beruntung. Ini suruh menjauhi ya, jauhi. Syekh mengatakan fiha isbatun najasatil madkurat,
di dalam ayat ini terdapat ya penetapan najis-najis hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu khamar, perjudian, kemudian patung-patung, dan mengundi nasib dengan anak panah. Beliau mengatakan bagaimana semuanya kok najis, padahal patung terbuat mungkin dari kayu, mungkin dari batu, ya. Perjudian mungkin apa ya, barangnya mungkin tidak, mungkin kertas, ya. Tapi beliau mengatakan khisiyan fil khamri, yaitu najisnya najis secara khisi, yakni secara sungguhan di dalam masalah dalam khamr. Wa maknawiyan fil baki, dan maknawi, yakni najis maknawi pada selain khamr. Kenapa? Li ta'adzuri khisiyan, li ta'adzurihi khisiyan, karena tidak mungkin kalau itu najis khisi. Nah, najisnya khamr adalah menurut jumhur kebanyakan ulama, ya, termasuk mazhab yang 4 semuanya mengatakan khamr itu najis. Nah, najis ada macam-macam, ya. Kita sebutkan macam-macam najis. Yang pertama adalah air kencing dan kotoran manusia, itu najis. Air kencing dan kotoran manusia najis, ya, tinjanya itu najis. Nabi bersabda ketika ada orang Arab Badui yang kencing di masjid, ya, Subbu alaihi danuban min ma, ya, tuangkanlah di kencingnya itu seember air, ya, seember air. Begitu juga kotoran manusia, lebih utama lagi najis, ya. Kemudian termasuk najis pula adalah madi, ya, madi dan wadi. Madi itu adalah cairan, ya biasanya sedikit cairan bening, lengket, ya, keluar ketika ada sedikit syahwat, dan orang beda-beda. Terkadang keluarnya juga tidak terasa. Ini najis. Begitu juga wadi. Wadi itu adalah cenderung putih warnanya, keruh. Biasanya keluar setelah kencing, ya, di akhir kencing itu yang keluar. Kalau misalnya sedang capek atau sakit, itu wadi. Kemudian dari sini ada perbedaan ulama. Pertama tentang mani. Mani diperselisihkan hukumnya, apakah najis atau bukan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, mani najis, ya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mani tidak najis. Mani tidak najis. Mazhab Syafi'i paling longgar dalam masalah mani. Mereka mengatakan semua mani itu tidak najis, kecuali maninya anjing dan babi saja, ya. Menurut mazhab Syafi'i, ya, maninya kucing enggak najis menurut mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Hambali lebih sempit, yaitu mani manusia dan hewan yang halal dimakan enggak najis. Hewan yang haram dimakan maninya najis, ya. Mazhab Hambali. Kucing enggak halal dimakan, maninya najis. Keledai enggak halal dimakan, maninya najis. Menurut mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dan Maliki semuanya najis, mani semua. Bahkan menurut mazhab Syafi'i telur pun enggak najis, ya, telur ular misalnya enggak najis. Ular kan enggak boleh dimakan, ya, telurnya enggak najis. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau air susu jelas, ya, air susu hewan yang halal dimakan enggak najis. Air susu yang haram dimakan najis. Kemudian yang diperselisihkan ulama lagi adalah kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan, seperti ayam, kemudian kambing, sapi. Menurut mazhab Syafi'i najis semuanya, ya, semuanya najis, ya. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali dan Maliki enggak. Kalau halal dimakan air kencingnya enggak najis, kalau haram dimakan baru najis. Tapi menurut mazhab Syafi'i semuanya najis. Berikutnya adalah darah yang mengalir, ini najis, ya. Dasarnya adalah ayat tadi, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Kalau darahnya tidak mengalir, tidak najis. Sebagaimana dalam hadis, ukhilat lakum maitatani wadamani, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatani falkhut wal jarot. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Wa amad damani fal kabidu wat tuhal. Adapun 2 darah adalah hati dan limpa. Termasuk juga najis adalah muntahan.
muntahan itu najis. Nanah juga najis, dan air yang keluar dari luka itu najis, cairan yang keluar dari luka itu najis. Berikutnya adalah bangkai, bangkai najis, sebagaimana dalam ayat yang mulia tadi. Kecuali manusia, kalau mati nggak najis. Ini menurut jumhur manusia mati nggak najis. Ada sebagian madzhab yang menyebutkan manusia kalau mati najis, kalau dimandikan suci lagi, ya. Kemudian bangkai ikan, bangkai belalang tidak najis. Berikutnya adalah yang terambil dari hewan ketika hewannya hidup, maka itu apa ya? Bangkai juga, ya. Sebagaimana dalam hadis, makuti amin bahimatin wahya hayatun fahuwa maitah. Apa yang dipotong, yang terpotong dari hewan, sedangkan hewannya itu masih hidup, maka yang terpotong ini bangkai, hukum bangkai. Ada sapi misalnya, ekornya putus, ya, yang putus ini najis. Tapi dikecualikan bulu hewan yang hidup, ya, bulu kambing, kambingnya hidup, bulunya diambil, nggak najis. Ya, bulu ayam, ayamnya hidup, bulunya diambil, tidak najis. Bagaimana kalau hewannya bangkai, bulunya najis atau tidak? Kalau menurut madzhab Syafi'i najis, ya. Tapi di sana ada madzhab yang mengatakan enggak. Misalnya ada kambing mati, wes, bulunya gimana? Nah, itu yang diperselisihkan. Berikutnya adalah semua cairan yang memabukkan itu najis, ya, khamr terutama. Semua cairan yang memabukkan itu najis. Semua cairan yang memabukkan najis. Dan ini menurut jumhur ulama, ya. Bahkan menurut madzhab Hambali, semua yang memabukkan najis, cair maupun bubuk, ya. Paham? Ini beda antara najis dan haram, ya. Kalau haram jelas haram, ya. Bubuk mabuk, bikin mabuk, haram jelas, ya. Tapi yang salahnya najis apa enggak, ya. Kalau menurut madzhab Hambali najis, semua yang memabukkan najis, bubuk maupun cair, ya. Kalau menurut madzhab Syafi'i yang cair saja, cair memabukkan najis. Dan di sana ada hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu khamr dan semua khamr itu adalah haram. Kemudian yang berikutnya adalah anjing dan babi, ya. Ini najisnya najis mughaladah. Berdasarkan sabda Nabi, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Bersihnya bejana wadah air salah satu kalian jika anjing menjilat padanya, yaitu hendaknya dia mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah, ya. Adapun lafadz ulahunna ini dalam riwayat lain adalah disebutkan salah satunya, bukan yang awal. Ada lagi yang mengatakan di akhirnya. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan untuk masalah mana yang harus dicampur dengan tanah, yang pertama atau yang akhir atau yang tengah, semuanya riwayat dianggap sakitoh, dianggap apa? Bertentangan, tidak diambil. Yang diambil cuma intinya, yaitu salah satunya dicampur tanah. Boleh di awal, boleh tengah, boleh akhir. Tapi lebih baik jangan yang akhir, ya. Lebih baik jangan yang paling akhir. Yang dimaksud 7 kali itu adalah kalau ada najisnya kelihatan, dibasuh bersih itu baru dihitung 1, ya. Baru dihitung 1. Misalnya basuhan pertama belum bersih, kedua masih ada kelihatan najisnya, ketiga baru hilang najisnya, udah baru dihitung 1. Itu baru dihitung 1, masih kurang 6. Nah, anjing dan babi. Yang nas babi ada dalam ayat, yang nas anjing ada dalam hadis ini. Adapun cara membersihkannya atau babi disebut mughaladah juga, ini menurut madzhab Syafi'i karena lebih buruk daripada anjing, menurut kias seperti itu. Wallahu alam. Nah, tentunya najisnya anjing menurut jumhur ulama, ya, menurut kebanyakan ulama, karena ulama Malikiyah sebagaimana kita tahu mengatakan anjing tidak najis. Bahkan mereka juga berdalil dengan hadis ini. Ya, ini jika anjing menjilat di bejana salah seorang kalian, maka cucilah 7 kali, sekali dicampur tanah. Bahkan mereka mengatakan sekali dicampur tanah riwayat nggak diterima menurut mereka.
Meskipun itu dalam Sahih Muslim. Meskipun dalam Sahih, karena mereka Sahih Muslim itu kan hadisnya ada macam-macam. Kalau kita lihat Sahih Muslim itu ada hadis yang utama, nanti berikutnya Imam Muslim menyebutkan hadis yang mirip. Nah, itu yang campur tanah itu yang bawahnya itu. Sehingga nah, dan mereka mengatakan di antara alasannya mengapa kok anjing itu tidak najis, karena kalau najis ada kemungkinan dibasuh hilang ya sudah bersih najisnya. Kenapa harus sampai 7 kali? Itu bukan masalah najis, itu hanya masalah ada hal lain selain najis. Tapi itu pendapat madzhab Maliki. Jumhur mengatakan kalau kita di negeri yang banyak Syafi'iyah, dan mengatakan menurut madzhab Syafi'i anjing ya najis, bahkan najis mughalladah. Nah, terlepas dari masalah itu, di sana ada larangan-larangan memelihara anjing, dan ini sepakat ya. Meskipun ulama Malikiyah mengatakan nggak najis pun tetap memelihara juga tidak boleh ya. Larangan memelihara anjing, dan hadis-hadisnya banyak, tetapi karena waktunya sempit kita tidak sebutkan semuanya. Di antaranya adalah kalau memelihara anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga tanaman, bukan pula untuk menggembala, maka dikurangi pahalanya setiap hari 2 qirot ya. Jadi 2 qirot. Dan juga malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya dan ada gambarnya ya. Ada gambar tidak dimasuki oleh malaikat. Ada anjing juga tidak dimasuki oleh malaikat. Kemudian ulama berbeda pendapat, boleh tidak memelihara anjing untuk jaga rumah. Nah, ala kulli hal ulama beda pendapat, boleh tidak jaga rumah. Kalau jaga hewan untuk gembala boleh, untuk berburu boleh, untuk menjaga tanaman ya, ladang boleh, dan jaga rumah gimana? Jaga rumah boleh apa tidak? Nah, itu diperselisihkan ulama. Wallahu alam. Kalau diperselisihkan ya sebaiknya tidak ya, kecuali kalau darurat sekali. Nah, itu tentang najis-najis ya. Jadi ada kesimpulannya begini. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kan ada, kalau dalam ilmu IPA ya, ada makhluk hidup, ada benda mati. Nah, yang benda mati ini tidak ada yang najis. Tanah enggak najis, batu enggak najis, enggak ada yang najis ya, enggak ada. Tumbuhan semuanya juga enggak ada yang najis. Baik itu akarnya, batangnya, pohonnya, buahnya, enggak ada yang najis. Gampang kan? Tumbuhannya enggak ada yang najis. Kecuali kalau buahnya dibuat minuman keras baru jadi najis. Pokoknya selain itu enggak ya, tumbuhan enggak ada yang najis. Hewan ataupun manusia ya, semuanya yang masih hidup enggak najis, kecuali anjing dan babi ya. Paham ya? Hewannya hidup enggak najis. Manusia hidup enggak najis, kecuali anjing dan babi. Najis menurut kebanyakan ulama. Nah, yang keluar dari hewan dan yang keluar dari manusia inilah yang apa? Najis. Sebagiannya, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Itu yang najis ya. Yang keluar dari sana itu yang najis, dan juga hewan yang mati jadi bangkai itu baru najis ya. Itu sudah seperti itu. Adapun cara membersihkan najis ya, singkat saja, ada tiga kelompok begitu. Najis mukhafafah, yaitu najis kencingnya bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum minum selain susu. Jadi kencing ya, kalau darah termasuk najis mutawassithah. Kencingnya bayi laki-laki belum 2 tahun, belum makan selain susu. Susu itu sama, apakah susu ibunya atau susu orang lain atau susu hewan, asalkan belum dicampur ya. Kalau susunya sudah dicampur ya berarti ada selain susu kan. Ini belum dicampur. Maka kencingnya itu najis mukhafafah, dan itu cukup diperciki air ya. Artinya cukup diperciki air itu airnya merata pada tempat najis yang terkena najis dan tidak harus sampai mengalir ya. Kalau membasuh kan airnya sampai mengalir jatuh, lalu itu tidak harus, pokoknya rata meresap meratai sudah. Kemudian najis mughalladah, anjing dan babi, semua bagiannya ya, asalkan itu basah atau terkena yang basah, maka itu ternajisi, dicuci 7 kali dan sekali dicampur tanah. Ini menurut madzhab Syafi'i ya. Tapi yang disebutkan Syekh di sini dalam kitab ini enggak. Diberi keringanan bagi hewan buruan ya. Hewan buruan yang dimakan anjing itu ya, digigit anjing mati bagian situnya, itu pun diperselisihkan ulama. Kalau menurut madzhab Syafi'i ya tetap sama hukumnya.
Ala kulli hal najis mughalladh itu membersihkannya itu dibasuh dengan air 7 kali sekali campur tanah. Dan selain itu adalah najis mutawasitoh, pertengahan. Najis semuanya tadi selain itu. Darah, bangkai, air kencing, ya, kotoran. Caranya adalah dicuci dengan air sampai hilang warnanya, baunya dan rasanya. Itu udah bersih. Meskipun dibasuh sekali hilang ya sudah sekali sudah cukup. Tapi disunahkan basuhan kedua dan yang ketiga. Kemudian tidak diwajibkan memeras, ya, seandainya itu kain misalnya terkena kencing misalnya. Dibasuh udah hilang baunya, rasanya, warnanya, udah tidak diwajibkan memeras, tapi ya, lebih baik diperas, tidak disunahkan memeras. Kemudian tanah misalnya, tanah terkena najis, maka cukup disiram air sebagaimana hadis Nabi. Dikiaskan dengan tanah juga yang semisal tanah seperti kasur, ya, apa ya, kena kencing, ya sama, disiram air sebagaimana tanah disiram air, kasur ya disiram air. Dikeringkan saja enggak bersih, ya, disiram air. Oke, kemudian kalau susah menghilangkan najis, ya susah. Kain terkena darah, menghilangkannya susah. Maka ketentuannya kalau tersisa itu susah, itu bagaimana kategori susah itu? Susah itu sudah dibasuh 3 kali sambil diucek-ucek nggak hilang, ya itu susah, ya. Atau gosok-gosok kalau nggak bisa diucek hilang, nggak hilang 3 kali itu sudah susah. Maka kalau susah itu kalau masih tersisa baunya saja, ya, warnanya sudah nggak ada, rasanya sudah nggak ada, tinggal baunya saja, dimaafkan, ya, dimaafkan. Kalau warnanya saja, baunya sudah enggak, rasanya juga sudah enggak ada, tinggal warnanya saja misalnya, bekas warna darah misalnya, juga dimaafkan, ya, dimaafkan. Tapi kalau terkumpul dua-duanya, masih ada baunya dan masih ada warnanya, berarti belum, ya. Kalau masih ada bau dan warna sekaligus, tapi kalau salah satunya saja, dimaafkan. Kalau masih tersisa rasanya, itu berarti belum bersih, harus dibasuh lagi, ya. Itu kalau susah. Ada tingkatan di atas susah, yaitu memang tidak bisa dibersihkan, ya, memang tidak bisa. Ya, ini menurut orang yang tahu itu memang nggak bisa bersih, ya. Bisanya ya dipotong misalnya gitu. Maka ya dimaafkan, ya. Kalau memang betul-betul nggak bisa dibersihkan sama sekali, sudah coba-coba. Tapi nanti suatu saat kalau bisa dibersihkan, bersihkan lagi. Nah, begitu. Wallahu ta'ala itu tentang menghilangkan najis. Sampai di sini insyaallah karena keterbatasan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh dan keistiqomahan. Dan kalau ada pendapat-pendapat ulama yang berbeda pendapat, lakukan yang aman menurut semua, ya, itu kalau bisa. Kalau dalam kesempatan yang sempit, ya silakan ambil yang mudah, tidak apa-apa, ya. Tidak harus orang itu memaksakan diri ikut madzhab tertentu, ya. Bahkan ulama pun nggak begitu, ya. Ulama pun itu tidak memaksakan dirinya, apalagi untuk memaksakan orang lain ikut madzhab tertentu, nggak ada, ya, nggak ada. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i pun ketika di Baghdad ada jamaah Jumat beberapa tempat, beliau tidak mengingkarinya. Padahal ijtihad beliau sholat Jumat harus satu tempat, kan gitu. Tapi beliau tidak mengingkarinya ketika masuk Baghdad dan ada jamaah Jumat lebih dari satu tempat, ya. Padahal menurut pendapat madzhab enggak boleh dan enggak sah, ya. Tapi begitu tidak mengingkari karena ini masalah ijtihadiyah. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Enggak ada, alhamdulillah. Oke, kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Fasubhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.